Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد. Khana fitina jazakumullah wa rahimakum. Masuk pada pembahasan berikutnya setelah kemarin muallif Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita tentang permasalahan safar, yakni perjalanan, dan hakikat kehidupan kita adalah safar, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan menuju kepada akhirat. Maka apa yang harus kita lakukan dalam kita mengarungi perjalanan ini? Apakah kebaikan-kebaikan yang akan menjadi bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya? Maka pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini juga merupakan safrah tawilah, merupakan perjalanan yang panjang yang menuntut kepada kita untuk menegakkannya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan qutub, merupakan pokok dari perkara agama, yang paling agung dari perkara agama, yang karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya war rusul adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau seandainya lembaran ini digulung, lembaran amar ma'ruf nahi mungkar ini digulung, maka bisa jadi agama ini akan hilang dan akan muncul kerusakan, dan tentunya bukan ayat lagi, negeri, berbagai negeri pun juga akan hancur. Nasallallahu salaman afiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayatnya yang ma'ruf di surat Ali Imran di ayat yang ke-104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji kepada para sahabat dan orang-orang yang datang sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang pilihan. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai sebaik-baik umat yang dikirimkan kepada manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, dikirim kepada manusia. Sebab apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menegakkan amar ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amar ma'ruf nahi mungkar dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan asal semangat saja, sekedar ghirah, kecemburuan kepada agama ini, namun adalah dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum. Wal takun minkum, hendaknya ada dari kalian, artinya dari sebagian kalian. Allah tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kunu kullukum aminina bil ma'ruf dan seterusnya. Tidak. Jadilah kalian semuanya orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf, bukan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummatun, hendaknya ada sebagian dari kalian, satu kelompok umat. Ya. Maka dalam hal ini menunjukkan ini fardu kifayah.
Kaidahnya fardu kifayah idza qama bihi man yakfi saqata al-itsmu 'anil baqin. Idza qama bihi man yakfi saqata al-itsmu 'anil baqin. Jika sudah ada orang-orang yang menegakkannya dengan cukup, man yakfi, cukup, maka gugur dosa itu dari yang lainnya. Maka ini perlu digarisbawahi kalimat man yakfi, orang yang cukup. Karena fardu kifayah itu tergantung kepada kewajibannya, kepada perbuatannya. Maka mungkin ada 1-2 orang sudah cukup, namun terkadang mungkin 1000 orang belum cukup. Ya, pada perkara yang lain. Sholat jenazah misalkan, fardu kifayah. Sudah ada 1 orang saja menyolatkan, sudah gugur dosa dari yang lainnya. Namun kalau jihad, fardu kifayah, ya, maka ini butuh orang banyak. Demikian pula berkaitan dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Maka umat ini butuh kepada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala khususkan al-falah, dikatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Tentunya adalah al-mubasyirin, orang-orang yang berhubungan langsung dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Orang-orang yang berhubungan langsung dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ayat-ayat semacam ini dalam Al-Quran sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Kemudian juga hadis tadi Nabi alaihi salatu wassalam, seperti hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul qa'im 'ala hududillah wal waqi fiha wal mudahin fiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang tegak di atas hukum-hukum Allah, di atas batas-batas Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang terjatuh ke dalamnya, atau juga orang yang basa-basi, mudahin, basa-basi. Ini kata beliau alaihi salatu wassalam seperti perumpamaan satu kaum yang mereka bareng-bareng naik satu kapal. Ya. Maka sebagian mereka ada yang mendapatkan jatahnya di paling bawah, paling jelek. Ya. Ada sebagian mereka mendapatkan jatahnya di atas. Maka yang berada di bawah ini ketika mau mengambil air, minta air, mereka melewati yang di atasnya dan harus mengganggunya. Maka mereka yang di bawah mengatakan, kalau seandainya kita lobangi saja kapal ini untuk kita bisa mendapatkan bagian dari air kita, dan kita tidak perlu mengganggu yang di atas kita, maka jika mereka ini dibiarkan akan binasa semuanya. Namun kalau kemudian tangan-tangan mereka ditahan, maka akan selamat semuanya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian tingkatan-tingkatan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini artinya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pun juga bertingkat-tingkat. Laisa ala nasaqin wahid, tidak dalam satu porsi atau dalam satu posisi saja, tidak. Namun ini bertingkat-tingkat. Ya. Sebagaimana hadis yang masyhur yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, hadis yang sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka merubah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka merubah dengan hatinya. Mengingkari dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ini adalah maratib.
tingkatan-tingkatan dalam kita mengingkari kemungkaran sesuai dengan keadaannya. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa kita harus berani, itu tidak. Artinya berani tapi menempatkan pada tempatnya. Karena dalam mengingkari kemungkaran jangan sampai kemudian mengakibatkan kepada kemungkaran yang lebih besar, haram. Ya. Jangan sampai dalam kita mengingkari kemungkaran itu kemudian mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka ini tidak dibolehkan. Ya. Maka dilihat pada keadaannya. Jika dengan kekuasaan kedudukannya itu mampu, maka tegakkan. Jika tidak, dengan lisannya. Jika tidak, maka cukup dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Dan kalau kemudian hatinya saja sudah tidak mengingkari kemungkaran, ini khawatir. Ini mengkhawatirkan barangkali tidak ada iman dalam hatinya. Bukan selemah-lemah iman, barangkali tidak ada iman dalam hatinya. Ketika dengan kemungkaran itu tidak mengingkari, boleh jadi sudah melihat kemungkaran itu adalah hak. Maka ini yang mengerikan. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak adalah hak, yang benar adalah benar. Anugerahkanlah kepada kami agar kami bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil adalah batil. Dan anugerahkanlah kami untuk bisa meninggalkannya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala masih menampakkan kepada kita kebatilan adalah kebatilan, kerusakan adalah kerusakan, fabiha wa ni'mat, maka bersyukur. Sebelum hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak ayat. Fataba Allahu qulubahum. Allah menutup, menstempel hati mereka. Sebagaimana banyak ayat yang karena hakikat adalah kebutaan itu adalah bukan pada mata kita, namun pada mata hati kita. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukanlah mata-mata mereka yang buta, namun yang buta adalah mata hatinya yang ada di dalam dada-dada mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini akhwan fillah jazakumullahu rahimakum, ini tingkatan maratib dalam mengingkari kemungkaran. Kemudian juga pada hadis yang lain Rasulullah mengatakan, afdalu jihad kalimatu haq 'inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah kalimatu haq, mengatakan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang aniaya. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, idza ra'aita ummati tahabu zalim an taqula lahu anta zalim faqad tuwaddi'u minhum. Jika engkau melihat umatku itu merasa sungkan, merasa segan dengan orang yang zalim, untuk mengatakan kepada dia engkau adalah zalim, maka sungguh telah menitipkan dari mereka ini, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian athar dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, suatu hari beliau berdiri di mimbar, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayah, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, yang di surat Al-Maidah ayat yang ke-105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang beriman, wajib bagi kalian dengan diri-diri kalian, tidak akan memberikan madarat kepada kalian orang-orang yang sesat jika kalian mendapatkan petunjuk. Idza ihtadaitum, jika kalian mendapatkan hidayah. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sungguhnya kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
innan nasa idza ra'aul munkara falam yughayyiruh aw syaka an ya'ummahumullahu bi'adab. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran kemudian mereka tidak merubahnya, au syaka an ya'ummahumullahu bi'adzab, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan meratakan siksaan itu kepada mereka semuanya. Kemudian juga masih dari haditsnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu shirarakum ala khiyarikum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lahu fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Kata Nabi SAW, kalian tegakkan amar ma'ruf dan kalian larang dari yang mungkar, atau Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan orang-orang yang buruk kepada kalian terhadap orang-orang baik. Maka orang-orang pilihan, orang-orang baik dari kalian itu kemudian berdoa dan doanya tidak dikabulkan. Fala yustajabu lahum. Dengan sebab apa? Dan ini merupakan penghalang dari doa yang tidak dikabulkan ketika tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka khonafidina jazakumullah rahimakum, ini hal yang penting dari hadis-hadis Nabi SAW perlu untuk kita kaji. Khususnya dalam mengingkari kemungkaran ini butuh fikih. Bukan sekedar semangat, ghirah, kecemburuan kepada Islam, tidak. Namun butuh kepada fikih dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih lagi di zaman milenial sekarang ini, yang manusia itu dalam keadaan mereka pandangan hidupnya bermacam-macam. Ada yang melihat dari sisi politis, ada yang melihat dari sisi ekonomi, ada yang melihat dari sisi kepentingan, dan lain sebagainya. Tidak lagi terkadang lalai, hatta sebagian kaum muslimin lalai dari kaidah-kaidah yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan dalam agama kita ini. Maka perlu butuh pada fikih agar dalam menegakkan amar ma'ruf, lebih lagi dalam mengingkari kemungkaran yang sudah menjadi konsensus bahwa ada aksi mesti ada reaksi. Ada aksi mesti ada reaksi. Siap untuk menghadapi berbagai reaksi ini. Maka ada rukun dan syarat-syaratnya. Pada amar ma'ruf nahi mungkar ini ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, demikian pula ada adab-adabnya dan juga tingkatan-tingkatannya. Yang pertama berkaitan dengan rukun dari amar ma'ruf nahi mungkar ini, beliau sebutkan ada 4 rukun, 4 pilarnya. Yang pertama, hendaknya yang mengingkari kemungkaran ini adalah sudah mukallaf. Ya. Seorang mukallaf, seorang muslim. Yang kedua, dan yang ketiganya dia punya kemampuan. Punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran. Ini syarat dari wajibnya mengingkari kemungkaran. Ini syarat liwujubil ingkar. Syarat wajibnya mengingkari kemungkaran.
Maka bagi anak yang mumayyiz, belum balik ya, maka baginya juga ada ingkaril mungkar, mengingkari kemungkaran dan mendapatkan pahala. Namun tentunya belum wajib. Kenapa? Belum sampai balik ya. Saya balik kan, ini belum sampai umur. Maka ini mukallaf. Kemudian adalatul munkir, adilnya orang yang mengingkari ini. Maka mungkin diungkapkan oleh sebagian orang yang mengatakan tentang orang tersebut, ini bukan fasik. Laisa lil fasik, ini orang fasik ini tidak masuk ya. Maka ini harus adil, karena orang fasik itu tidak, orang fasik bagaimana mengingkari kemungkaran. Maka ini dalam kaidah dikatakan majruh. Kalau orang yang dijarah, orang ada cacatnya, ya nggak bisa mencacat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebajikan dan engkau lalaikan diri kalian? Maka ini juga tidak ada alasan. Maka ini diantaranya. Kemudian syarat, sebagian orang mensyaratkan orang yang mungkir atau orang yang mengingkari ini adalah orang yang juga mendapatkan izin dari penguasa. Yang itu tidak diberikan kepada setiap orang. Maka ini juga namanya mengingkari kemungkaran adalah bukan berkaitan dengan penguasa siapapun. Namun tentunya sebagaimana hadis dari Nabi SAW, ada adabnya, ada tata caranya. Dan tentunya juga lebih wajib lagi bagi mereka para penguasa, karena mereka punya yang pertama. Dan ayat-ayat ini semuanya adalah umum, mencakup kepada setiap orang yang mengingkari kemungkaran. Maka kalau diam berarti dia maksiat. Bagaimana hadis Nabi SAW dari riwayat yang lain, yang diam dari kemungkaran ini adalah syaitanun akhras, setan yang bisu. Maka inilah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran adalah kewajiban bagi setiap individu. Siapapun yang melihat kemungkaran maka wajib untuk mengingkarinya sesuai dengan keadaan dirinya. Maka semuanya karena mengingkari kemungkaran ini adalah sesuai dengan koridor syariat yang tentunya menuntut kepada kita untuk kita bisa memahami dengan baik dalam permasalahan ini. Kemudian beliau sebutkan panjang lebar berkaitan dengan masalah ini, dari amar ma'ruf nahi mungkar atau yang dikenal dengan al-hisbah, lebih dikenal dengan al-hisbah. Ini beliau sebutkan banyak dari tingkatan-tingkatannya. Maka yang jelas bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar
Ini adalah wadhifatul anbiya war rusul. Tugas para nabi dan para rasul. Dan semuanya kita tahu bagaimana para anbiya war rusul menghadapi kaumnya. Demikian pula juga para immah, para ulama yang datang berikutnya. Bagaimana mereka ketika menegakkan amar ma'ruf dengan berbagai ujian. Dan kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam 13 tahun di Makkah menghadapi berbagai tantangan dan reaksi yang sangat berat dari kaumnya, dari keluarganya. Dan juga banyak tawaran-tawaran yang mughri, tawaran-tawaran yang menarik agar diam dari mengingkari kemungkaran, disogok dengan berbagai dunia, wanita cantik, kedudukan, duit yang banyak, kekayaan, dan seabrek glamornya dunia. Namun Nabi alaihi salatu wassalam tetap tegar. Maka inilah jalan yang kita tempuh ya, dari jalannya para anbiya war rusul dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah taala kita lanjutkan berkaitan dengan amar ma'ruf atau dikatakan dengan hisbah ini. Dari maratib atau tingkatan-tingkat yang akan disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Mudah-mudahan mengingatkan pada kita untuk kita meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar meskipun lingkup kecil keluarga kita. Maka mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Jangan biarkan kemungkaran-kemungkaran itu ada dalam rumah tangga kita. Khususnya bapak-bapak, khususnya para kepala rumah tangga, jangan jadikan diri sebagai the youth, seorang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Dan baginya siksaan yang pedih, the youth, seorang membiarkan keburukan dalam rumah tangganya dan kemudian tidak diingatkan. Nasallallahu alaihi afiyah. Ini yang tentunya bagaimana kemudian kita akan menginginkan mendapatkan rumah adalah surga kita, yang kita harapkan sakinah, mawaddah, warahmah, maka ini tidak mungkin akan kita raih manakala amar ma'ruf nahi munkar tidak kita tegakkan dalam rumah tangga kita. Ini barangkali wafaqanallahu wa iyyakum, innahu walidzalikal qadiru alaihi wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wa barakallahu fikum.